Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Robani Khalis, mahasiswa IAI Syarifuddin Lumajang. Di video ini kami ingin menjelaskan tentang Dell's Count of Experience, atau dalam bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan kerucut pengalaman Dell, atau disebut juga Edgar Dell. Edgar Dell ialah seorang pendidik dari Amerika Serikat. Ia lahir tanggal 27 April 1900 Masehi di Benson, Minnesota. Dan beliau meninggal pada tanggal 8 Maret 1985 di Columbus, Ohio. Edgar Dell telah memberikan beberapa kontribusi untuk pembelajaran audio dan visual, termasuk metodologi untuk menganalisis konten gambar bergerak. Dalam puncak karirnya, Edgar Dell dianggap ahli dalam penggunaan media dalam pendidikan dan pengajaran, serta dalam membangun apresiasi kritis terhadap seluruh aspek dari media bagi masyarakat secara luas. Kerucut pengalaman Edgar Dell banyak dijadikan sebagai acuan dan landasan teori penggunaan media dalam proses belajar. Pemikiran Edgar Dell dipandang memiliki kontribusi penting dalam penggunaan media di bidang pendidikan. Ketika mulai berkembang teknologi perfilman, pada tahun 1960-an, Edgar Dell menunjukkan bahwa film juga memiliki kekuatan untuk mendukung proses belajar seseorang. Kerucut pengalaman Edgar Dell adalah sebuah gambaran berbentuk kerucut yang menunjukkan pengalaman beliau dalam menggunakan media pembelajaran dari yang paling konkret hingga yang paling abstrak. Menurutnya, semakin konkret atau langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang ia dapat. Dan semakin abstrak atau tidak langsung objek yang dipelajari, maka semakin abstrak pula pengetahuan yang didapat. Kerucut pengalaman atau count of experience ini diperkenalkan oleh Edgar Dell pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Methods in Teaching, tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Pada tahun 1946, awalnya Dell hanya menyebutkan 10 kategori pengalaman dari kerucut pengalamannya. Yaitu yang pertama adalah pengalaman yang langsung atau pengalaman yang disengaja. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga, partisipasi dramatis. Yang keempat, demonstratif. Yang kelima, kunjungan lapangan. Yang keenam, pameran. Yang ketujuh, gambar bergerak. Yang kedelapan, rekaman radio atau gambar diam. Yang kesembilan adalah simbol visual. Yang terakhir adalah simbol verbal. Jadi jumlahnya ada 10. Dan Dell mengklaim bahwa klasifikasi yang buat ini yang berjumlah 10 sangatlah sederhana dan berkualitas. Sampai pada tahun 1954, Edgar Dell merevisi pengalamannya. Merevisi pengalamannya tersebut yang terdapat pada bukunya dengan memodifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi di dalam kerucut pengalamannya. Maka jumlah kategori yang ada dalam kerucut pengalaman menjadi 11. Yang mana urutannya sebagai berikut. 1. Pengalaman langsung atau pengalaman yang disengaja. 2. Pengalaman yang dibuat-buat. 3. Pengalaman dramatis. 4. Demonstrasi. 5. Kunjungan lapangan. Ke-6. Pameran. Dan kemudian ditambahkan ada televisi. Nah, kemudian 8. Gambar bergerak. 9. Rekaman radio atau gambar diam. Ke-10 simbol visual. Dan yang terakhir 11 simbol verbal. Pada tahun 1969, Edgar Dell kembali merevisi pengalamannya pada kali ketiga.
Edgar Dale kala itu tertarik dengan konsep-konsep teori psikologi Brunner 1966 tentang tingkatan modus belajar, yaitu pengalaman langsung, anektif, pengalaman pictorial atau gambar, ikonik, dan pengalaman abstrak, simbolis. Kemudian Edgar Dale memadukan sistem klasifikasinya dengan klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri. Dan perlu diketahui bahwa Edgar Dale menyatakan bahwa ia tidak ingin kategori-kategori ini dilihat sebagai hal yang kaku dan tidak fleksibel. Bahkan dengan tegas ia menyatakan bahwa klasifikasi itu mestinya tidak dianggap sebagai hierarki atau ranking. Selanjutnya dari pernyataan Edgar Dale yang tadi, ya, maka di sini kami tampilkan konversi pada Dale Count of Experience atau kerucut pengalaman Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak disalahartikan. Bahkan beberapa menamainya dengan nama yang lain, seperti Code of Learning, The Pyramid of Learning, yang memberi gambaran tentang seberapa besar informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Padahal Dale tidak memasukkan angka dan tidak mendasarkan kerucutnya pada penelitian ilmiah, melainkan berdasar atas pengalaman. Dale juga pernah menyatakan di dalam bukunya agar pembaca tidak menganggap serius kerucutnya itu. Pada tahun 1967, melalui majalah Film and Audiovisual Communication, Thalhammer melakukan penelusuran dan menemukan bahwa presentasi angka pada kerucut pengalaman Edgar Dale pertama kali dipublikasikan oleh seorang karyawan Mobil Oil Company yang bernama Tressler. Pada tulisannya, ia tidak mengutip penelitian apapun. Maka, kerucut pengalaman Edgar Dale yang selama ini dijadikan acuan telah banyak disalahartikan, bahkan ditambahi dengan ukuran persentase ketercapaian belajar serta kualitas ingatan seseorang dalam menggunakan media untuk belajar. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale telah tersebar dalam gambaran yang sudah berbeda dari aslinya. Bentuk asli tidak menyatakan persentase angka yang menunjukkan tingkat efektivitas media dalam belajar. Bentuk asli kerucut pengalaman hanya menggambarkan pemikiran Dale tentang media yang dianggap paling konkret hingga paling abstrak dalam menyajikan informasi. Dengan demikian, keputusan untuk menentukan media pembelajaran yang tepat hendaknya tidak hanya berdasar pada kerucut ini. Salah satu contoh sederhana yang perlu direnungkan ialah apabila pengajar memiliki keinginan agar peserta didik dapat semakin banyak memahami dan mengingat apa yang dipelajari, namun tidak semua proses pembelajaran bisa dilakukan dengan memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Misalnya, tentang materi efek panas pada api, terjadinya bencana alam, mengenal anatomi tubuh manusia. Tidak mungkin pengajar meminta peserta didik menyentuh api, menghadirkan langsung bencana, atau menunjukkan anatomi tubuh manusia asli di sekolah, apalagi untuk anak usia dini. Media pembelajaran seperti alat peraga, miniatur, gambar, rekaman video, atau buku teks bergambar bisa digunakan untuk memberi gambaran yang mendekati konkret, yang masing-masing disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Dengan demikian, dampak negatif, resiko, dan bahaya bisa dihindari. Biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran juga lebih efektif dan efisien. Memilih media pembelajaran merupakan tahap yang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Setiap pengajar perlu memahami dan terampil dalam
melakukannya, serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan tambahan prosentase angka yang menunjukkan tingkat pemahaman dan ingatan seseorang dalam menerima informasi pembelajaran. Kerucut pengalaman yang asli hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari yang paling abstrak hingga paling konkret. Dale pun menyarankan agar pembaca tidak menganggap kerucut ini terlalu serius atau sebagai tingkatan ranking. Pemahaman yang keliru terhadap kerucut pengalaman Edgar Dale justru dapat mengakibatkan pemilihan media pembelajaran yang tidak tepat dan bisa membahayakan peserta didik. Misalnya untuk pembelajaran mengenai api. Tidak harus dengan pengalaman langsung atau menyentuh api karena bisa melukai peserta didik. Untuk memilih media pembelajaran yang tepat, pengajar perlu mempertimbangkan kualitas media pembelajaran baik dari sisi media itu sendiri maupun dari sisi pengguna, baik itu peserta didik maupun pengajar yang melakukan proses pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan hasil belajar peserta didik serta menghadirkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Demikian yang bisa kami sampaikan dan jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.